diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah pada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ini perbedaannya. Satu orang diberkati, satu orang tidak diberkati. Yang diberkati sama-sama ada di gereja, saudara. Cuma bedanya satu di dalam, satu di luar. Dan berapa banyak hari ini kita sepakat? Ada berapa banyak orang yang ada di dalam tapi hatinya di luar. Sama saja dengan orang lumpuh ini. Ada duduk di gereja, pikirannya ada di Matani. Ada duduk di gereja, pikiran ada di mana? Ada di rumah tua di itu lalu gamas. Jadi sama saja, fisiknya ada di dalam, tapi semua ada di luar. Amin. Dan saya lihat akibat orang ini, saudara, dia harus diusung tiap-tiap hari, saudara. Saudara bayangkan ada orang tidak, saudara, yang mau pergi ke gereja saja, saudara. Kita harus begini, kakak masuk ingat gereja ya kakak ya, mau jemput kok, minggu depan begitu lagi, betul? Mau pergi gereja kau mesti bujuk dia, kakak masuk deh, masuk kakak kau pergi gereja, sudah, mau jemput kau mau apa? Padahal pergi gereja untuk kebutuhan dia. Betul? Amen. Ini orang seperti ini, saudara. Saya tidak menghakimi orang itu. Tetapi dengan cara apa nanti dia diberkati? Kok dengan Tuhannya saja dia tidak punya kerinduan? Dengan Tuhan saja dia tidak punya keinginan, saudara. Makanya orang itu lumpuh. Fisiknya mungkin tidak lumpuh. Tapi rohaninya lumpuh, saudara. Dan orang lumpuh ini, saudara, tiap hari hanya apa? Hanya minta belas kasih Tuhan. Hanya minta belas kasih manusia. Meminta sedekah. Lihat itu Petrus dan Yohanes. Orang ini Alkitab berkata ketika dia melihat Petrus dan Yohanes, langsung dia minta sedekah. Kenapa? Karena tampang orang kaya itu kelihatan. Betul? Seperti ini Bapak siapa nih? Johnson. Tampang orang kaya kelihatan. Betul? Satu oleh baju biru, tampang orang kayanya kelihatan. Mungkin dompet tidak ada isi, tapi orang lihat, wah ini orang diberkati. Amin. Ada aura ya, orang sekarang bilang aura. Ada aura diberkati itu kelihatan. Amin ya. Oh yang tadi Bapak Johnson bilang nanti butuh 1 M. Ya mudah-mudahan kalau dapat 1 M, Bapak Neta tunggu di ekor. Seperti itu, saudara. Jadi orang ini tiap hari diusung, taruh di mana, saudara? Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama apa? Gerbang Indah. Gerbang Indah. Tiap hari duduk, ini gerbang indah, saudara. Duduk di muka. Tapi nasib tidak indah. Pintunya nama indah, gerbang indah. Tapi nasib tidak indah. Tidak indah. Kan dia di luar. Coba dia masuk pasti indah. Pasti indah, saudara. Amin. Hari ini saudara coba kita renungkan, saudara. Ini sudah 2022. Sedikit lah mungkin Tuhan Yesus mau datang. Sekarang kau tahu ada di pintu mana nih? Pintu mana? Mau sama-sama di pintu gerbang ini boleh. Tapi di dalam bukan di luar. Amin ya. Setuju katakan harus di dalam. Harus di dalam. Di luar. Amin. Kalau di luar tetap seperti orang ini, hanya apa? Minta belas kasih, minta sedekah, minta pertolongan. Kita ini hidup tidak boleh bergantung manusia. Amin. Tapi hidup bergantung Tuhan. Amin. Jangan sedikit pun bergantung manusia. Sehebat apapun orang itu. Saya punya keluarga, ini orang kaya-kaya. Tidak ada satu pergi dia kau mengharap 1 juta, 2 juta. Tidak. Masing-masing ada berkatnya. Amin. Jadi dengan cara itulah kita ini menjadi orang-orang diberkati, saudara. Saya baca terus, saudara. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah, ia menatap dia. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, nah ini, orang yang diberkati ini. Sekalipun mereka itu pegang uang banyak saat itu. Tapi dia berkata, emas dan perak tidak ada. Tapi yang ada padaku, aku akan berikan.
artinya dia membanding